duda, ada duda di sini ada. Kalau menurut sunnahnya jangan lama-lama menduda, karena menjomblo tuh nggak enak, ada resiko-resiko. Kalau memang ketemu jodoh lagi, segera mungkin untuk menikah. Wa ankihul ayyama minkum wassolihina min imaikum. Dan bantulah para anak-anak muda untuk menikah. Wa in kanu fuqara'a yughnihimullah. Umpama anak muda itu fukor, fakir, miskin, bahasa Quran fakir. Yughnihimullah, ketika dia nanti menikah itu adalah dia masuk ke dalam pintu rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Secara umum anak muda mah ada yang kaya. Nanti kalau sudah nikah, insya Allah rumah tangganya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehati-hatian dari ajaran Islam begitu ya, mencegah daripada sampai berbuat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kalau kita melakukan maksiat, jelas benar di situ zahirun jaliyun, bagian nafsunya senang dia. Maka ketika kita melakukan maksiat itu adabnya tidak boleh kemudian dikatakan kehendak Allah. Ya. Walaupun dalam hakikat semua kelakuan kita itu termasuk fi'lullah, perbuatan Allah. Ya. Ulangi, semua kelakuan kita yang menggerakkan adalah Allah. Harus yakin, harus mantap. Yang mendiamkan Allah, yang menggerakkan Allah. Hamba Allah harus yakin begitu. Nggak bisa dia berjalan kecuali di langkah kakinya yang menggerakkan adalah Allah. Nggak bisa dia melihat kecuali pandangannya yang memberikan kemampuan bisa melihat adalah Allah. Sampai harus begitu seorang hamba Allah. Tetapi di dalam ketika berbuat maksiat, nggak boleh kita ngomong, kenapa kamu zina? Kan semuanya kehendak Allah. Semua perbuatan Allah, nggak boleh. Itu orang yang tidak punya adab. Walaupun omongan dia adalah omongan ahli hakikat, tapi dia orang yang tidak beradab. Ma asobaka min hasanatin fa minallah. Wa ma asobaka min sayyi'atin fa min nafsik. Adabnya begitu. Apa-apa yang bagus pada diri kalian, sandarkan itu dari Allah. Kalau yang jelek datangnya dari diri sendiri. Ya, ulangi. Kalau yang bagus datangnya dari, kalau yang jelek dari sendiri. Jangan dihubungkan ke Allah, nggak punya adab namanya. Walaupun dalam hakikatnya semuanya dari Allah. Apa konsekuensinya? Ketika kita berbuat baik itu dari Allah, nanti insya Allah tidak akan sombong. Ulangi, tidak akan sombong. Itu penyakit buat orang yang ahli ibadah. Yang kedua, kata beliau, wahadzuha, dan bagian nafsu fitoati ketika kita ibadah itu batinun khofiyun, batin khofiyun, samar-samar, nggak jelas. Jadi inilah sebab para wali-wali itu Bapak Ibu lebih mengutamakan untuk memperhatikan kualitas di dalam ibadah. Hati-hati benar ya Allah. Karena ibadah kita itu mugorbalah. Mugorbalah itu disaring. Saringannya itu sangat kecil lubang-lubangnya. Mungkin kalau ada batu satu truk, kalau saringannya gede-gede mungkin banyak yang turun ke bawah. Tapi kalau saringnya halus, di antara satu truk itu mungkin belum tentu satu raup. Satu raup pahamnya? Satu apa namanya ini? Satu genggam. Padahal amal kita mungkin satu truk, ketika mugorbalah disaring, itu yang diterima sama Allah, yang dianggap mungkin cuma satu genggam.
Nanti di akhirat begitu, amal ibadah kita itu gugur malah. Disaring lagi, disaring lagi, disaring lagi, disaring lagi. Yang kita anggap mungkin sudah bergunung-gunung, mungkin bisa jadi satu genggam pun di hadapan Allah yang diterima sama Allah, belum tentu satu genggam. Mungkin kurang dari itu. Kalau kita kurang hati-hati di dalam menjaga hati kita, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.